ini menjadi bekal bagi partai-partai politik dalam meramu dalam tanda kutip tadi. Ya, bisa lobby politik, ya kan? Ramu-ramuannya tergantung dari masing-masing partai politik. Ramu-ramuannya tergantung dari masing-masing partai politik. Nah, kalau bicara soal komposisi, ini analisa saya secara pribadi. Saya melihat memang kelihatannya ini akan didorong untuk menjadi dua pasang. Ya, dua pasang. Nah, dua pasang memang Golkar menjadi salah satu primadona. Primadona dalam hal apa? Mungkin untuk menjadi wakil daripada dua poros ini. Kan antara gitu. Dua pasang ini ya. Nah, gitu kan udah mulai santer tuh. Kalau misalnya ini PDIP, maka dari Golkar yang akan jadi wakilnya siapa? Kalau PKS yang akan jadi wakilnya siapa? Kalau dengan PKS kan gitu. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Berarti Golkar lagi dilirik untuk jadi wakil wali kota. Gitu ya. Nah, tinggal partai-partai yang katakanlah tidak masuk ke dalam yang memiliki calon, itu nanti dia akan berlabuh kemana koalisinya? Apakah akan membentuk koalisi besar bersama dengan PDIP atau tersebar dengan PKS juga? Gitu. Nah, itu nanti kita lihat gitu dalam prosesnya. Nah, memang kalau saya lihat ada beberapa plus minus, ya, ada beberapa plus minus. Yang artinya dalam hal ini masyarakat itu akan menilai calon kepala daerah itu berdasarkan rekam jejak, ya kan? Kemudian sama prospek kemenangan. Rekam jejak dan prospek kemenangan. Kira-kira calon mana yang kalau dipasangkan ini punya peluang menang lebih besar? Kan gitu kan? Dilihat dari rekam jejaknya, popularitasnya, dan seterusnya. Kalau balik ke tadi Golkar jadi wakil wali kota, apakah itu jadi penentu? Misalnya Golkar ternyata milih PDI, apakah jadi penentu itu bisa menang? Menurut saya Golkar hari ini memang menjadi penentu, ya, menjadi penentu. Karena kalau saat misalnya kan tiketnya mungkin hanya satu dikeluarkan oleh Golkar, rekomendasinya ya. Misalnya dia keluarkan rekomendasinya kepada si A gitu ya, maka si A itu lebih cocok misalnya dengan PDIP. Nah, berarti kan koalisinya akan bergabung ke PDIP. Betul. Kan gitu. Nah, ini penentu. Sedangkan koalisi Golkar dengan Golkar ini kan cukup strategis ya. Pertama dia partainya mantan penguasa kemarin, Pak Rahmat Effendi, ya kan, di Kota Bekasi yang kursinya juga hampir 8 kursi ya, 8 kursi. Nah, itu kemudian dia pernah berkuasa di Kota Bekasi hampir 2 periode, ya 2 periode lebih bahkan, gitu, Pak Rahmat Effendi. Artinya ini menjadi sebenarnya basisnya Golkar ini kan, gitu kan. Nah, maka koalisi dengan Golkar itu menjadi satu hal yang sangat penting, gitu. Nah, makanya kenapa saya dengar juga PKS juga membidik Golkar, gitu, untuk bisa mendapatkan prospek kemenangan tadi. Jadi memang pilkada dari dulu wali kota kalau nggak Golkar PDI gitu ya. Yang partai senior lah ya. Nah, jadi prospek kemenangannya akan dilihat. Maka itu meramu itu harus berdasarkan daripada tingkat survei masyarakat dalam hal popularitas, elektabilitas, dan juga melihat rekam jejak daripada figur yang kemudian akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, memang kalau saya lihat, kalau dari PKS sendiri, ya, dia
kalau disuruh memilih gitu ya untuk melawan PDIP gitu, misalnya head to head gitu pasangannya, ya pasti dia akan lebih mudah, dia akan lebih cenderung untuk memilih calon PDIP yang dianggap punya banyak kelemahan gitu untuk bisa dilawan, kan gitu ya. Nah, begitupun juga dengan PDIP pasti akan melihat calon wakilnya PKS ini dicari yang kira-kira lemah ya, sehingga bisa mudah untuk dilawan. Kan gitu. Jadi sampai ke situ ya? Iya, itu makanya strategi kan politik ya. Benar. Makanya kuncinya itu ada di masing-masing partai politik, ya kan, termasuk dalam hal ini DPP-nya, ya, tingkat pusatnya. Ada lagi dinamika di koalisi non parlemen ya, partai-partai yang tidak mendapatkan kursi. Ya. Nah, ini juga itu bisa pengaruh juga, penting juga. Iya, dia tidak bisa mengusung, tapi hanya mendukung. Nah, seperti kayak Partai Gelora kan sudah menyatakan dukungan ke Pak Tri Adianto. Ya, meskipun Pak Tri Adianto belum mendapatkan rekom dari PDIP, tapi ini sebuah dorongan dari Partai Gelora untuk Pak Tri Adianto. Nah, kemudian nanti partai-partai non parlemen lainnya juga bisa mendukung ya kepada calon-calon yang ada ini. Nah, itu mereka kan dukungannya juga membawa gerbong partainya ya, mesin partainya berikut dengan suara pada saat pemilu legislatif kemarin. Nah, dengan harapan suara-suara di pemilu legislatif itu bisa disumbangsi, arahkan atau dimobilisasi untuk bisa memenangkan salah satu calon yang diusungnya dia atau yang didukungnya. Jadi nambah suara dari partai ini, partai ini gitu ya. Iya, gitu. Kalau untuk yang seksinya tentang pilkada ini, kesimpulannya apa nih kalau menurut Bang Haryanto? Ya, kalau saya lihat gini, ini momentum bagi kita masyarakat Kota Bekasi untuk cerdas dalam memilih. Ya. Dan kita sebagai masyarakat juga punya hak untuk bisa menyuarakan nurani kita atau pilihan kita kepada partai-partai politik yang akan mengusung. Nah, ini yang kadang-kala itu ada keterputusan, gitu ya, sehingga ada istilah jauh dari panggang dari api, kan gitu ya, seolah-olah kemauan masyarakat apa, partai milihnya apa, musuhnya siapa. Gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka masyarakat itu betul-betul harus bisa diserap aspirasinya oleh partai-partai politik atau masyarakatnya yang proaktif menyampaikan kepada partai-partai ini. Saya nih warga, saya pengennya ini Pak, Bapak sebagai partai politik tolong usung beliau. Nah, itu boleh sebenarnya dalam demokrasi gitu. Dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing partai atau dalam demokrasi lokal seperti apa. Nah, bisa jadi melalui jejak pendapat, ya kan, melalui petisi atau melalui komentar-komentar atau bisa melalui surat terbuka dan seterusnya. Itu kan bisa sebenarnya. Tinggal mereka itu kira-kira dihargai atau tidak oleh partai politik, dihitung atau tidak untuk menjadi bagian dari orang-orang yang masyarakat yang menyuarakan keinginannya itu. Kan gitu. Berarti masyarakat memang harus terlibat ya? Harus. Karena nasibnya 5 tahun ke depan termasuk. Ya, tergantung itu juga ya? Iya. Dan keinginan masyarakat harus tercermin dengan komposisi calon yang ada. Jangan sampai tadi masyarakat maunya calonnya A, ternyata yang dicalonin sama partai politik nggak ada tuh calonnya itu, kan gitu kan? Nah, itu juga ada gap berarti kan? Ada gap ya. Nah, tinggal masyarakat ini harus mendorong, harus cerdas dalam hal tadi. Menyikapi adanya proses ini, dan ini proses sekarang memang saat-saat dimana partai politik ini sedang menyerap aspirasi masyarakat, ya kan, sedang meramu dalam tanda kutip menu yang ideal, yang terbaik gitu kan? Untuk bisa menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nah, disinilah sebenarnya momentum bagi masyarakat itu muncul, ya kan? Ya, luar biasa. Bang Haryanto, makasih banyak informasinya tentang politik nih. Mudah-mudahan masyarakat juga mulai peduli dan melek politik ya. Karena memang kondisi Kota Bekasi tergantung pilkada ini. Jangan sampai salah pilih gitu kan. Oke, terima kasih Bang. Oke. Ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Mata 4, aye.